Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Jumat 23 Januari 2026. Kita akan menyaksikan kegiatan sosialisasi makanan bergizi gratis atau MBG yang akan dilaksanakan oleh petugas dari Puskesmas Kecamatan Membalong. Kegiatannya akan dilaksanakan di musola dan di ruang serbaguna SMA Negeri 1 Membalong. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Sylvia Tipani. Beliau adalah sebagai pembina UKS di SMA Negeri 1 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Perasaannya gimana? Senang, bahagia, sedih? Ya. Ikut nggak kalian? Alfred, ikut ini nggak? Kita mulai agenda untuk Jumat. Sarapan sama-sama, bawa makanan. Kok dikit amat kalian hari ini? Mana yang lainnya? Yang laki-lakinya mau sedikit gini. Oke. Kita mulai pimpin doanya. Ada yang mau pimpin doa sebelum makan? Duduk, siap, gerak. Sebelum makan, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillah. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Sylvia Tipani. Beliau adalah sebagai pembina UKS di SMA Negeri 1 Membalong. Kegiatan makan bersama siswa SMA Negeri 1 Membalong adalah acara yang mempererat kebersamaan, mengajarkan adab, dan mempromosikan gizi seimbang. Seringkali dilakukan dengan membawa bekal bergizi, seperti program makan bareng bersama guru yang dipandu oleh pembina UKS sekolah, makan lesehan di sekolah, atau konsep potluck di mana siswa membawa makanan sendiri-sendiri dari rumah. Tujuannya membangun karakter, meningkatkan interaksi sosial, menumbuhkan rasa syukur, serta menciptakan lingkungan sekolah yang hangat dan suportif melalui berbagi cerita dan pengalaman sambil menikmati makanan sehat. Ibu dengan siapa namanya, Bu? Oh, dengan Karin. Dari mana, Bu? Oh, bukan dari Membalong. Ini kawasan Ujo dari Membalong juga ya? Iya. Ini adalah Ibu Karinda, Ibu Yuda. Beliau adalah ahli gizi, petugas dari Puskesmas Membalong yang akan memberikan penyuluhan tentang makan bergizi di sekolah bersama Bapak Sumarjono. Beliau juga penyuluh kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Membalong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Udah sarapan ya? Udah pada kenyang? Atau masih ada yang belum kenyang? Yang cowok biasa yang kurang ya? Betul nggak? Betul, masih kurang ya. Jadi mau MBG ya tadi katanya? Enggak?
Mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oh, yang cowok nggak ada yang mau. Berarti nanti MBG-nya bisa nih buat cewek. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Karinda Apriani, ahli gizi dari Puskesmas Membalong. Bersama ada Kak Yuda Kurniasari, juga ahli gizi dari Puskesmas Membalong. Dan juga ada Bapak Sumarjono, sanitarian dari Puskesmas Membalong. Dan juga ada 2 dokter isif kami. Cantik-cantik ya dokter isifnya. Say hi dulu dong. Oke. Baik, karena tadi sudah sarapan bersama, setelah ini kami ingin berbagi informasi sedikit atau kita sharing terkait konsumsi tablet tambah darah. Pasti udah pada paham karena di sini udah rutin ya minum tablet tambah darah. Udah, oke. Mungkin bisa dibantu kita sekaligus pembagian tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah ini dikonsumsi untuk remaja putri saja karena sebagai bentuk pencegahan yang namanya anemia. Betul, anemia itu apa? Kurang darah, kurang sel darah atau kadar hemoglobinnya rendah. Jadi kurang darah ini bisa kita cegah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, betul. Jadi konsumsi tablet tambah darah ini kita konsumsi 1 minggu sekali. Oke? Jadi kita bisa konsumsi pada saat setelah sarapan dan jangan lupa minum air putih. Kenapa harus minum tablet tambah darah? Yang pertama tadi mencegah anemia atau kurangnya darah. Kita angkat semua tablet tambah darahnya. Udah dapat semua ya? Dibuka. Oke, udah dibuka. Diangkat lagi pilnya. Oke, sekarang dimasukkan di dalam mulut dan diminum air putihnya. Kenapa? Ada yang nggak bisa minum tablet tambah darah? Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nanya gimana kabarnya, tadi udah nanya kan, sehat kan? Adik-adik udah dengar yang namanya MBG? Apa, singkatannya apa MBG? Oh, kalau makan itu ya, biasanya sebelum makan itu ngapain? Cuci tangan. Cuci tangan itu ada berapa langkah? Sesuai dengan WHO. 5, 6, ada yang apa lagi? 7, 8? Ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Waktu-waktunya biasanya pas ngapa kalau cuci tangan itu? Tadi kan sebelum makan. Tadi sebelum makan enggak cuci tangan kan? Sesudah makan. Terus setelah buang air, setelah buang air besar, setelah memegang binatang. Misalnya di rumah ada kucing misalnya kan. Setelah beraktivitas. Kalau ada yang adik kecil sebelum memegang balita itu harus cuci tangan dulu. Telapak. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua pung. Nah ini benar ini yang ketiga. Punggung. Kemudian yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat mengunci. Yang kelima jempol. Yang keenam baru kuku. Apa namanya? Hah? Moreno. Sekarang biar adil ya. Moreno tunjuk satu perempuan.
Wahyu. Wahyu. Kemarin tahu ini Wahyu. Oke. Sekarang kita praktekkan ya. Cuci tangan itu airnya harus mengalir enggak? Kenapa harus mengalir? Terus pakai sabun? Harus pakai sabun enggak? Kenapa harus pakai sabun? Sudah, sekarang kita praktekkan ya. Cuci tangan pakai sabun ada 6 langkah sesuai WHO. Langkah pertama, misalnya nih, sabun cairnya udah di sini ya. Mau ya? Tangannya gini semuanya. Ayo ke sini. Kawan-kawannya juga ikut dipraktekkan. Sabunnya udah di sini kan. Kemudian langkah pertama, gosok telapak tangan. Dihitung Moreno. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua apa? Punggung tangan. Punggungnya. 1, 2, 3. Kemudian jangan gini ya. 1, 2, 3. Lihat dokter ya. Lihat dokter. Gerakan kedua. Punggung tangan. Nah, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Kemudian punggung yang satunya. Tangan dulu. Kemudian yang ketiga, sela-sela jari. Mana sela-sela jari? Sela-sela jari. Kemudian yang keempat, mengunci. Lihat. Mengunci. Yang kelima, jempol. Gini. Kiri kanan. Kemudian yang terakhir, kuku yang terakhir. Ini anak-anak sudah jelas semuanya ya. Dengan langkah cuci tangan pakai sabun. Kalau ada cincin dilepas dulu. Kalau ada gelang dilepas dulu. Nah ini kan ada cincinnya. Kita pakai cincin. Saya pikir udah jelas ya, masa yang bikin ya. Kayak yang udah percaya kayak di Tanjung kayak gitu. Pokoknya makanan tidak boleh dibawa pulang. Setiap ompreng harus dijaga baik-baik. Karena kalau hilang nanti sekolah akan ganti. Kalau rusak akan ganti. Kalau tidak sesuai selera, nanti sampaikan kepada guru. Saya tidak selera. Terus makanannya tidak boleh dibawa balik. Makanan tidak boleh diberikan kawannya. Karena kan satu ompreng kan satu ini siswa. Seperti itu. Baiklah semuanya, terima kasih kepada ibu bapak dari Puskesmas Membalong, kan belibet jadi ya. Terima kasih banyak informasi ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Masalah MBG nanti kita pikirkan ke depan. Jangan lagi nanya kapan MBG ya, tunggu aja kabarnya. Terima kasih Ibu. Teman-teman yang cewek-cewek ya, karena hari ini juga akan dibagikan tablet tambah darah untuk teman-teman ya. Teman-teman di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum anemia itu apa? Ya, jadi anemia itu dia kurangnya sel darah merah dalam tubuh ya. Ada yang tahu nggak? Sel darah merah itu dalam tubuh fungsinya apa? Jadi sel darah merah dalam tubuh itu dia fungsinya untuk mengantarkan oksigen yang dari
Demikianlah kita saksikan kegiatan sosialisasi makan bergizi di SMA Negeri 1 Membalong oleh petugas Puskesmas Kecamatan Membalong pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kita.